Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman media. Kami bersama dengan Menpan RB, Pak Azwar Anas, akan menyampaikan mengenai pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan. Seperti diketahui bahwa pemerintah terus mendukung dan mengelola momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menggunakan instrumen fiskal secara ekspansif, terarah, dan terukur. Ini penting karena pada saat yang sama, kondisi dunia yang masih sangat tidak pasti membutuhkan kemampuan kita menjaga momentum ekonomi Indonesia. Pemerintah berupaya terus mengendalikan inflasi dengan juga menjaga dari sisi daya beli masyarakat. Baik itu melalui kebijakan perlindungan sosial, yang dalam hal ini juga dilakukan penambahan untuk benefit atau manfaat masyarakat dengan memberikan bantuan tambahan sembako dan juga tambahan makanan. Kita juga terus meningkatkan konsumsi masyarakat melalui berbagai kebijakan yang dalam hal ini dapat mendukung daya beli masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, hari ini kami akan menyampaikan juga instrumen APBN yang di dalam rangka bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri telah mengalokasikan di dalam APBN anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara, di dalam ini termasuk TNI dan Polri, dan bagi pensiunan. Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini Bapak Presiden dan kita semuanya dalam kabinet telah membahas dan menetapkan satu, untuk pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan dengan tetap menjaga berbagai aspek keseimbangan program dan tentu sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Mungkin perlu diingat bahwa pada tahun 2020, pada saat COVID terjadi pada tahun pertama yang melumpuhkan seluruh kegiatan ekonomi dan masyarakat, pada saat itu THR hanya diberikan kepada jajaran ASN, aparatur negara, TNI Polri, di bawah eselon 2 dan juga hanya untuk pensiunan. Namun di tahun 2022 maka kita memberikan tambahan dalam THR dan gaji ke-13 50% tunjangan kinerja. Ini tentu karena kondisi APBN juga sudah membaik, namun kita juga melihat ketidakpastian yang luar biasa. Jadi keseimbangan dilakukan. Dengan latar belakang tersebut, tahun ini 2023 seiring kembali dengan adanya penanganan COVID yang masih tetap terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti,
terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat, maka kebijakan pemberian THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023. Ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk TNI, Polri, dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas termasuk melayani masyarakat. Untuk THR ini akan pada tahun 2023 akan terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok. Yaitu tunjangan yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya. Dan seperti tahun 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja. THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50% tunjangan kinerja juga diberikan bagi ASN daerah. So, bagi instansi pemerintah daerah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berbeda dan kita tambahkan pada pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini adalah diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Mereka akan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Jadi kami akan sampaikan THR tahun 2023 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari 1. ASN pusat, prajurit, TNI, Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang. Kedua, ASN daerah, yaitu 3,7 juta orang, termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru, dan guru ASN daerah yang menerima tamsil yaitu 527,4 ribu orang. Yang ketiga, penerima THR tahun ini adalah para pensiunan dan penerima pensiun yang berjumlah 2,9 juta pensiunan. Untuk pencairan THR ini
akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan. Kementerian dan lembaga dapat segera mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai H-10 dan menyesuaikan dari penetapan cuti yang telah diumumkan oleh pemerintah mengenai cuti bersama dari hari raya. THR dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri akan menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah di dalam menyelesaikan penyusunan peraturan kepala daerah atau perkada mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13 dalam minggu ini. Dengan demikian, dapat dipastikan agar pembayaran THR untuk ASN daerah dapat juga dimulai pada H-10 bagi pegawai-pegawai pemerintah daerah. Karena tahun ini ada komponen baru di dalam THR dan gaji ke-13, yaitu terutama bagi guru-guru ASN daerah yang tidak menerima tukin daerah atau tunjangan profesi TPP, di mana tahun ini mereka mendapatkan 50% TBG atau tunjangan profesi guru atau tamsil sebagai THR mereka. Ini pertama kali dilakukan. Maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer kepada seluruh pemerintah daerah. Diperkirakan total untuk 50% TPG tamsil sebagai THR guru-guru ASN daerah yang tidak menerima Tukinda dan TPP, anggarannya mencapai 2,1 triliun. Kami akan segera bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah agar mereka tetap bisa membayarkan THR gaji ke-13 bagi guru-guru ASN daerah yang tidak menerima Tukinda dan TPP ini dalam bentuk transfer tambahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran aparatur negara, TNI dan Polri yang terus bekerja terutama di dalam melayani masyarakat, dan pada saat menjelang Lebaran juga tetap bekerja secara penuh. Untuk pengaturan THR ini di dalam PP 15 2023 yang baru diterbitkan juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke-13 untuk membantu keluarga-keluarga terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu membantu untuk belanja-belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN. Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023, di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini. Untuk pengaturan pelaksanaan teknis dari tunjangan hari raya maupun gaji ke-13 ini akan segera diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, karena keseluruhan dari PP masih membutuhkan aturan peraturan Menteri Keuangan untuk bisa melaksanakan amanat PP 15 2023.
Peraturan Menteri Keuangan adalah untuk THR dan gaji ke-13 yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara untuk pemerintah pusat. Sedangkan untuk APBD, pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan kepala daerah untuk bisa menjalankan PP nomor 15 2023 mengenai THR dan gaji ke-13. Dengan kebijakan dan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini, tentu diharapkan perekonomian akan terus momentumnya berjalan, masyarakat bisa merayakan hari raya, dan tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan, serta kita berharap keseluruhan kondisi masyarakat akan terus membaik. Demikian dari saya, Menteri Keuangan. Selanjutnya, Bapak Menpan RB, Pak Aswar Anas, akan menyampaikan mengenai aspek pelaksanaan teknis bagi seluruh aparatur sipil negara. Silakan Pak Anas. Baik, terima kasih Bu Menteri Keuangan, teman-teman media di seluruh Indonesia yang hari ini bersama dengan Ibu Menteri dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Mas kami hormati Ibu Menteri Keuangan dan para dirjen dan teman-teman dari Kementerian Keuangan dan Pan RB dan teman-teman media seluruh Indonesia. Memang hari ini Bapak Presiden meminta supaya kami bersama Menteri Keuangan ini mengumumkan lebih cepat terkait dengan THR dan gaji 13. Pertama, kami ingin berterima kasih kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Telah banyak inovasi dan kerja keras bersama yang digerakkan oleh seluruh aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat, untuk membawa Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada. Bukti nyata kontribusi aparat pemerintah, seperti sampaikan Bu Menteri tadi, tampak nyata lewat kerja keras dan gotong royong dalam penanganan COVID-19. ASN, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjadikan pandemi terkendali dan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Nah, pemberian THR ini merupakan penghargaan pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparatur pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi. Kementerian Pan RB juga telah menerapkan skema reformasi birokrasi tematik agar seluruh kekuatan birokrasi fokus pada penyelesaian masalah warga, terutama pada 5 tema utama, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan digitalisasi, pelayanan publik, termasuk sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, penguatan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Indikator-indikator itulah yang ke depan menjadi fokus penilaian reformasi birokrasi sehingga kinerja aparatur negara semakin berdampak ke masyarakat sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Sesuai yang disampaikan Bu Menkyu, pemberian THR ini juga sekaligus upaya pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui THR kepada aparatur negara yang nantinya pasti juga dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang relevan dalam upaya menambah perputaran uang di masyarakat sehingga THR untuk para aparatur negara menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi kita. Pemberian THR ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 yang menyatakan bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, pensiunan,
penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023. Penyusunan peraturan pemerintah PP ini dimulai dengan usulan Menpan RB kepada Ibu Menteri Keuangan terkait dengan komponen-komponen THR dan gaji ke-13. Kemudian Ibu Menteri Keuangan memberikan persetujuan prinsip yang dijadikan materi muatan PP tersebut. Tentunya penyusunan PP ini telah melibatkan instansi pemerintah terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping aparatur negara, THR dan gaji ke-13 ini diberikan juga kepada pensiunan, penerima pensiun untuk pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri diberikan komponen tunjangan kinerja sebesar 50% untuk yang memiliki tunjangan kinerja. Pemberian THR dan gaji ke-13 dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan berbagai hal, tadi Ibu Menteri Keuangan telah menjelaskan dengan rinci, sangat jelas dan sangat baik. Oleh karena itu, kami kira cukup dari kami, Ibu Menteri, dan kepada seluruh ASN, mari kita tingkatkan kinerja kita, kepada teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman di pemerintah daerah, untuk bersama-sama terus menggerakkan agar reformasi birokrasi berdampak, sebagaimana arahan Pak Presiden, segera bisa dirasakan oleh rakyat. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan.